Semoga nggak bosen ya dengan kita. Hehe. Halo guys. Oke teman-teman semua, saat ini kalian mendengarkan podcast dari Podnet, keisengan Septi yang ingin apa nih Septi? Sukses, amin. Amin. Bersama gua Riko dan Septi lah, siapa lagi? Nah teman-teman, beberapa episode yang lalu gua sempat nih jadi partner Septi di Podnet, dan di episode kali ini gua berkesempatan lagi nih untuk bisa berpodcast di sini. Bener banget. Kira-kira apa sih topik kita kali ini kok? Nah, topik kita kali ini gue lagi banget pengen bahas, topiknya adalah temenan nggak harus temenan topik gue. Waduh, itu maksudnya apa kok? Kan lu yang memberikan ide topik sebenarnya nih ya teman-teman. Dia yang punya ide ini, jadi mungkin akan lebih banyak dia kali ya yang ngomongnya hari ini ya. Kok lu buka kartu sih, Sep? Kan tadi briefingnya nggak gitu, gimana sih lu? Coba lu ini deh, paparin gitu. Nah, Tentang maksud gue temenan gak temenan itu adalah gini. Misalnya, lu SMA, lu punya circle nih, berlima, berenam, atau bersepuluh gitu. Nah, tahu-tahu waktu lu kuliah, tahu-tahu lu gak temenan lagi. Dan menurut gue gak apa-apa banget sih. Bentar, gak apa-apa banget tuh maksudnya gimana nih kok? Nih, contohnya case gue aja ya. Misalnya gini, Ya. enggak temenan lagi itu maksudnya bukan lu jadi musuh ya. Maksudnya lu gak temenan gak intens dulu. Karena kan kadang beberapa orang ada yang lu SMA-nya deket banget, tahu-tahu pas kuliah udah kerja udah nggak deket lagi, terus kayak ngerasa buset kok dia udah nggak care sama gue lagi ya. Iya, nah menurut gue nggak apa-apa banget sih, karena kan pertama nih kita kan abis SMA kita kuliah misalnya, kita kan pasti nggak pasti bareng teman-teman kita yang dulu kan, dan pasti kita punya path beda-beda, punya karir yang kita kejar beda-beda juga. Dan kalau lu nggak temenan lagi, nggak sedekat lu lagi ya memang kalian terpisah karena jalan hidup kalian masing-masing aja. Dan menurut gua itu bukan hal yang gimana-gimana banget sih. Lu ada itu nggak, Sep? Ada cerita nggak? Lu punya temen kah dulu beberapa orang, atau sekarang menjauh, mendekat lagi, gimana coba? Tapi bentar dulu nih, kalau misalkan elunya pribadi, gue lempar lagi nih ke lu. Udah opening gua nanya-nanya balik. Kalau pribadi nih, lunya nih, lu dari temen SMA sampai sekarang lu berteman dekat gak? Soalnya gue jujur yang paling bener-bener deket tuh sekarang teman SMA gue justru. Kalau gue nya. Nah, kalau misalkan lu dari SMA tuh apakah lu masih berteman apa bagaimana? Mungkin yang kayak case lu ceritain itu apa? Coba lu dulu deh. Baru gue denger lu. Oke. Abis ini gue nanya lu, nanya gue balik lagi, gue udahan, langsung sih udahan. Sorry. Lanjut. Oke, jadi gue itu sebenarnya tipe orang yang kalau dari gue SMA, kuliah, gue tuh tipe orang yang kalau punya circle pertemanan tuh nggak gede-gede banget, paling hitung jari lah, 3 orang, berdua, bertiga gitu. Tapi maksudnya punya circle sekecil itu maksudnya bukan berarti gue nggak punya banyak teman. Maksudnya temen, as in lu kenal, lu kayak lewat manggil, kadang makan bareng itu ada. Cuman maksudnya yang gue circle itu yang deket banget gitu, yang lu kemana-mana bareng dia, lu kalau ada masalah cerita sama dia gitu. Nah, gue SMA itu circle gue beberapa orang ya, berempat. Jadi temen deket gue 3, kita dulu deket banget. Nah, fun fact ya, jangankan abis SMA ke kuliah, bahkan dulu waktu gue kelas 10 nih, sekelas bareng. Terus waktu kelas 11, kelas 12 nggak sekelas lagi, kita pasti nggak sedekat itu lagi, pasti udah nggak sesering itu ngobrol lagi. Dan kita kayak yang, nah untungnya kita nggak yang kayak anjir kok lu nggak suka cerita sama gue lagi sih, lu kok sombong sih ya. Kita sama-sama paham aja, udah nggak sekelas lagi. Ya lu kalau ada kerja kelompok kan kagak mungkin sekelompok lagi, lu ada project bareng nggak mungkin seproject bareng lagi, ya pasti nggak sedekat itu juga. Pun sama halnya sama sekarang kuliah. Gue sekarang kuliah dan gue masih temenan sama teman-teman gue yang SMA dulu, masih deket. Cuman ya kadang emang kita kalau nge-chat kalau ada butuhnya aja. Nah kadang-kadang orang bilang gini kan, alah temen lama mah nyari kalau ada butuhnya doang, lu kalau ada butuh baru nyari gue gitu. Ya wajar nggak sih kalau lu temenan nih, misalnya lu teman SMA gue, kita udah lama nggak kontakan, udah kuliah, udah kerja, terus gue kalau nyari lu pasti kalau lagi ada butuhnya kan. Maksudnya lu nggak harus kayak baper. Iyalah. Lu nggak harus kayak baper. Jelas. Anjir kok si Riko nyari gue pas ada butuhnya. Ya kalau gue nggak ada butuhnya, terus gue nyari lu ngapain? Ih parah teman-teman Riko, lu semua dicariin pas ada butuhnya tuh.
Enggak gitu. Hati-hati ya teman-temannya Riko ya, hati-hati. Enggak gitu. Maksudnya ya kadang-kadang nanya, Maksudnya dibutuhkan dalam hal yang baik, bukan yang Iya. kayak memanfaatkan kan kok. Iya. Thank you Septi sudah menyelamatkan gue. Thank you. Gue berutang budi. Iya gitu. Jadi kalau gue nyari temen lama gue ya pasti kalau kadang-kadang nanya kabar ada. Kadang kalau ngajak. Nah kadang-kadang tuh bukannya kita nggak mau ngajak hangout bareng juga. Kadang gue juga udah beberapa kali ngajak jalan atau ngajak ketemu ya memang kadang susah aja. Kita kan udah punya kesibukan Nggak pas beda-beda, gitu ya waktunya jadwal yang beda-beda dan ya kita berempat ya sama-sama nggak baper sih maksudnya ya udah sama-sama tahu udah gede, udah kuliah, udah mau kerja, udah kerja juga beberapa ya kalau nggak sedekat dulu lagi, nggak seintens dulu lagi ya nggak apa-apa juga. Namanya juga hidup nggak sih? Lu gimana? Nah lu nih sekarang nih jangan nanya gue mulu. Sama gue, sekarang gue udah nyaman dengerin cerita lu. Kalau gue pribadi, gue waktu kan gue udah bilang tadi gue teman kuliah ada deket circle sampai sekarang. Cuma kan kalau dibilang lebih lama SMA kan. Gue sempet waktu SMA itu bukan punya geng sih, ya bilang aja circle lah. Circle tapi ada sebutannya gitu kan. Nah, adalah. Nah, oh kayak geng alay-alay gitu ya, yang nama-namanya itu ya? Enggak alay, lu gila lu, gue tampar lu ya. Jangan bilangin teman gue lah lu. Terus. Pokoknya gue punya circle bertujuh. Banyak kan, mampus. Wah, gede juga circle lu. Bertujuh, tapi yang menurut gue sampai sekarang intens ngomong tuh berempat akhirnya kan. Karena ya ujungnya juga bukan ngilang sih ya, memang karena kita dipisahkan gara-gara memang udah ada yang kuliah di mana, terus udah punya kerjaan apa ya. Jadi kan saya masih berintens itu masih ada 4 orang dan 2 cowok, 1 cewek. Nah, gue tuh for information nih ya, gue tuh sebenarnya kalau bilang pertemanan tuh gue jujur lebih banyak cowok sih kok. Karena gue itu cenderung bukan barbar sih, lebih kayak bodoh amat juga lah orangnya gitu. Gue tuh lebih suka orang yang berteman dengan orang yang bodoh amat gitu kan. Bodoh amat. Nah kebanyakan tuh cowok-cowok di sekolah gue tuh juga bodoh amatan. Sedangkan kalau yang nyebutin temen lagi. Sebut. Tidak semuanya. Kalau perlu username Instagramnya biar orang-orang search. Jangan. Pokoknya nggak semuanya cewek, cuma ada yang kayak baperan gitu lah. Jadi gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka sama pertemanan yang baperan, kayak betul kayak lu bilang tadi, kayak gue tuh nggak mau nanti teman gue kayak apaan sih lu, sombong lu sekarang, lu nggak mau hubungin gue gitu. Gue nggak mau yang kayak gitu, makanya gue lebih milih dan memang nyamannya gue tuh sekarang berteman sama cowok gitu loh. Terus sampai sekarang gue berhubungan baik sama yang berempat ini ya, satu cewek 2 cowok, karena gue jujur gue setiap kayak weekend gitu gue masih nyempetin main game sama mereka gitu kan, yang namanya cowok kan, dan gue ikut-ikut aja gitu kan. Jadi gue sempat ngomong sih sama mereka, guys kalau misalkan suatu hari nanti gue tidak ngikut game sama kalian lagi, lu pada jangan marah ya, soalnya gue pasti punya kehidupan masing-masing. Gue punya kehidupan sendiri, gue yakin lu juga punya masing-masing gitu kan. Dan untungnya teman gue kayak bilang, oh ya udah nggak apa-apa, emang nantinya kita juga bakal bukan berpisah dalam hal musuhan ya, kayak berpisah karena udah punya kehidupan sendiri, udah punya pasangan sendiri, udah nikah gitu-gitu kan. Kita udah kayak memang kita udah ngomong gitu. Dan gue bilang kayak ya udah kalau misalkan nanti kedepannya amit-amit kalau ada yang hilang kontak gitu ya, tapi tetap dicari gitu loh. Kalau misalkan sampai yang hilang kontak itu tetap cari aja, nggak apa-apa, cuma jangan dipaksain. Kalau kayak lu gimana kabar lu gini-gini, nggak usah. Cuma maksudnya kalau misalkan emang lu sebisa mungkin masih ada ikatan kontak lah gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai kayak intens berhubungan tiap hari sih kayak enggak sih. Jadi gue sebenarnya udah bilang lah teman-teman gue yang apa lo bilang kayak temannya nggak harus temenan kok, kan nanti juga pasti bakal ada masanya sendiri untuk melewati hal itu semua gitu. Oh ya, by the way kita ngomongin temenan nggak harus temenan lagi ini, maksudnya gue bukannya anti sama orang yang dari SMA sampai kuliah temenan ya, justru gue salut ya kalau orang-orang yang dari SMA punya circle terus sama-sama. Iya maksudnya justru gue salut sama orang-orang yang dari SMA sampai kuliah tuh, bahkan ada tuh yang dari SD, SMP, SMA, kuliah masih bisa maintain intens. Gue salut justru. Cuma kalau gue pribadi, pengalaman gue ya susah karena gue punya kesibukan masing-masing, teman gue punya
hidupnya masing-masing juga ya memang nggak bisa sedekat dan Betul. seintens dulu lagi aja gitu. Gitu. Berarti lu sekarang posisi lu ini kalau misalkan ngehubungin teman bener-bener kalau ada butuh dalam hal positif ya, iya kan, Iya. kayak gitu kan, ngajak jalan. Ngajak terus- jalan. Nah, butuh itu bukan gini ya, gue Iya, lagi iya. nggak ada duit nih, pinjam duit dong, nggak kayak gitu. Iya, baru ngomong-ngomong. Kan biasa kan Iya, itu ya, iya, lu iya. sering gak sih lihat meme orang yang kayak, halo bro, apa kabar? Baik, iya nih bro, gue lagi. Iya bro, iya, aduh. Sep, nih Iya, ngomongin soal, nih gue tau-tau muncul di kepala nih. Selain temenan gak harus temenan ya, menurut lu boleh nggak misalnya nih, gue sama lu temenan dari SMA, terus jangan sama lu deh, misalnya gue temenan sama si A, terus dari Iya. SMA sampai kuliah kepisah gitu gara-gara banyak kesibukan, jalan hidupnya beda-beda. Terus selain itu, gue merasa si A ini kayaknya makin lama makin toksik sama gue, misalnya gitu. Waduh. Enggak, ini nih, Oke. ini nih bukan dari case pengalaman pribadi ya, contoh aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, menurut lu boleh nggak kalau misalnya gue bilang, sorry ya, tapi kalau bilang gitu terlalu kejam ya. Maksudnya intinya adalah boleh nggak kalau lu memutus pertemanan karena lu merasa dia udah nggak sehat lagi buat lu gitu. Boleh, karena kita berhak memilih siapa yang ada di kehidupan kita, betul? Iya bener, sama gue juga setuju karena Iya kan, jadi menurut Iya. gua kalau misalkan dia makin toksik, ya lu jangan, ya kecuali kalau misalkan lu tidak sadar ya, itu terserah lu. Tapi kalau gue udah sadar ya toksik, gue sih memutuskan untuk udahlah. Gue kan orangnya kayak nyablak gitu kan. Gue nggak mau ya lu kayak gini-gini lagi karena lu toksik banget gini-gini. Tapi gue nggak bilang kayak gitu, cuma kayak gue agak lebih sedikit dihalusin. Nah kalau misalkan lu nih, kan lu nanya tadi nih, kalau lu gimana, lu siapa tahu lu ada punya cerita dari teman-temannya lu gitu yang toksik temennya gitu. gue. Kan lu kata tadi bukan dari pengalaman gue ya, siapa tahu teman lu ada. Kok jadi nyeritain temen? Gini. Mungkin nggak harus toxic sih. Mungkin kalau menurut gua sesimpel lu nggak nyaman temenan sama dia aja, atau misalnya dia melakukan sesuatu atau kayaknya tingkah laku dia itu bikin lu nggak nyaman. Menurut gua oke sih buat lu nggak mau temenan lagi, karena gua pun kalau misalnya ada orang yang nggak mau, misalnya nih orang nggak mau temenan sama gua lagi karena misalnya dia menganggap gua itu bikin dia nggak nyaman. Nah, gue pribadi sih sama sekali nggak baper ya, apa karena gue cowok ya, gue sih nggak apa-apa juga. Maksudnya kan orang kan punya hak ya, maksudnya lu mau berteman sama siapa, mau punya koneksi sama siapa ya, kalau lu merasa nggak nyaman dan merasa orang yang lu ajak punya hubungan itu nggak membangun lu, nggak bawa dampak positif buat lu, apalagi bikin lu tambah negatif gitu, menurut gue nggak apa-apa banget sih buat bilang aja, atau sorry ya gue bukannya sombong, cuman kayaknya gue merasa gak nyaman gitu. Buat gue gak apa-apa sih. Tapi gue paham juga tiap orang tuh beda-beda. Jadi ini sih gue ya, maksudnya buat teman-teman semua yang dengar, ini sih gue gitu. Kalau kalian punya pendapat yang beda ya gak apa-apa juga. Cuma kalau gue personally gue merasa gak apa-apa. Dua sisi, maksudnya gue merasa gak apa-apa kalau gue bilang ke orang gue gak nyaman, ataupun orang itu bilang ke gue bahwa orang itu nggak nyaman kalau temenan sama gue, ya nggak apa banget gitu. Paling gue penasaran aja kenapa gitu. Iya, terus kalau yang dari tadi kita omongin ya, kok kalau gue telaah nih, kita berdua tuh sebenarnya orangnya bukan bodoh amat juga sih, lebih kayak nggak baperan lah ya. Kalau gue mendengar dari tadi cerita lu, jadi sebenarnya kita nih takutnya didengar sama audiens tuh malah kayak, gue nggak kayak gini kok, gue kan juga, nah enggak. Jadi kita tuh berdua ini sebenarnya hampir sama sikapnya terhadap case ini gitu, kayak lebih ke tidak baper atau memilih untuk bodoh amat. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kayak memikirkan, kayak gue nggak gini, gue kayak sama teman gue masih temenan dan gue harus temenan sama dia, ya silahkan gitu. Nggak usah kayak memasukkan pendapat kalian tuh di hati kalian kalau misalkan memang tidak sesuai dengan hati nurani kalian gitu. Oke, Sep. Nah, kesimpulannya kalau bisa tarik apa kesimpulannya nih? Langsung ditanya kesimpulan. Iya. Kesimpulannya adalah dari yang kita ceritakan podcast kali ini, sebenarnya itu pertemanan kita memang patut ya untuk misalkan dijaga atau enggak sering kontak. Tapi maksudnya kalau misalkan memang kalian
bukan tidak waktu sih. Kalian belum punya kesempatan lagi untuk menghubungi teman kalian lagi, ya sebenarnya nggak apa-apa. Itu kan bukan kemauan kalian juga untuk memisahkan diri dari teman-teman kalian. Kalau misalkan milih sama-sama terus mah, ya milih sama-sama terus kan. Cuma kan jangan sampai merasa bersalah untuk kalian tuh, gue harus temenan lagi nggak ya sama dia, nggak usah. Karena kan pasti bakal kedepannya tuh punya kehidupan masing-masing, dan kalian kedepannya pasti punya hak untuk memilih berteman sama siapa aja yang menurut kalian tuh prospeknya kedepannya bagus. Oke teman-teman, daripada nyambung terus ya antara sejam gak selesai. Oke teman-teman, gue Rico Bernando dan teman gue Septi, terima kasih sudah mendengarkan kita di episode kali ini. Saksikan kita di episode sebelumnya, dan pastinya nanti akan kedepannya bakal ada episode-episode menarik lainnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Yes, bye-bye.